Hai sob, ketemu lagi bersama saya di Mau Cerita Channel. Jadi, buat kalian semua yang mau bercerita apapun, cerita aja ke saya. Biar nanti saya ceritakan. Biar semuanya nanti bercerita ke saya, dan saya ceritakan lagi. Begitulah Mau Cerita Channel. Nah, kali ini saya akan mereview satu smart band yang kali ini bandnya bukan bisa bernyanyi sob, tapi hanya bisa melihat waktu. Mungkin ini manajer band ya sob ya, tapi bukan. Ini adalah Huawei Band 7. Kalau diingat, dulu pernah ada satu band yang namanya ada 7-7-nya. Ya, 17, benar. Tapi sudah tidak ada lagi sob. Nah, sekarang kita fokus saja. Oke, Huawei Smart Band 7. Yang dikatakan Smart Band ini lebih tipis dibandingkan dengan band yang sebelumnya, yaitu Timlo. Salah, Band 6. Seperti itu sob. Nah, Smart Band Huawei 7 ini katanya dia AOD atau Always On Display. Tapi sob, nanti kita akan membuka kenyataannya seperti apa. Sekarang kita jangan membuka kenyataan dulu. Kita buka kemasannya dulu sob. Nah, kalau melihat kemasannya seperti biasa, box yang kita unboxing selalu sudah koyak sob. Yang artinya ini sudah ter-unboxing dari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa sob, ini adalah kejujuran. Jadi kita mereview berdasarkan pengalaman yang kita pakai, bukan pengalaman yang kita dengar. Karena kalau pengalaman yang kita dengar, itu namanya memakai band, atau menggunakan atau mendengar band. Apa sih? Ya sudahlah sob. Sob, kalau kita melihat dari belakang tampilannya sob, di sini terlihat ultra thin, kayak yang bersayap-sayap itu sob ya. Bukan sob. Aduh, ini gara-gara cerita sayap sob, keselak sayap. Dan di sini disebut sob 1.47 inci AMOLED Full View Display. Kita akan melihat nanti seperti apa. Dan yang paling menarik, long battery life yang katanya bisa tahan sampai 20 hari sob, baru dilakukan pengecasan. Tapi ada syarat, seperti kita membeli pizza di toko pizza secara online, selalu ada syarat untuk mendapatkan bonus. Tapi ini bukan pizza, ini adalah band. Dan ini bukan band yang bisa nyanyi sob. Balik lagi sob. Ya sudah sob. Kemudian di sini ada continuous heart rate monitoring. Artinya jantung kalian dimonitor sob. Apakah berdetak pada saat ketemu mantan atau berdetak pada saat ketemu setan? Karena katanya mantan adalah setan. Seperti itu sob. Dan di sini yang paling menarik sob, ada scientific sleep tracking, yang artinya dia bisa melihat apakah tidur kalian itu bermutu, bermimpi, atau berhayal. Tidak sob, tapi dia melihat apakah tidur kalian itu berkualitas. Kemudian ada automatic SpO2. Ini yang dulu waktu zaman-zaman COVID kita sangat membutuhkan pengukuran SpO2 untuk mengukur oksigen kita. Dan yang paling menarik lagi, ada 96 workout modes. Nah, kalau di review saya sebelumnya hanya ada sekitar 12 atau 15 sob. Tapi kali ini ada 96 mode. Bisa jadi sob, kalau kemarin ada cycling, terus ada apa lagi? Badmintonin, mungkin di sini ada maling sob. Kita lihat nanti ya sob. Kemudian ada fast charging, jadi sekitar berapa ya? 2-4 jam sudah penuh sob, kalau ngecasnya di tempat pengecasan mobil listrik. Tapi kalau ngecas di rumah mungkin sekitaran ya gitulah sob ya. Kemudian di sini tahan air sebanyak 5 atm atau tekanan 5 atm. Nah, sekarang kita buka aja sob. Kita buka, isi dalamnya seperti apa? Nah, kerennya sob, di sini sudah ada untuk menariknya sob. Begitu kita tarik, takutnya ada nona-nona yang ikut. Tapi ini tidak sob. Kita lihat. Nah, isinya seperti ini sob. Dia digulungin kayak pocong. Untung aja hitam. Kalau putih saya takut pada saat dibuka dia loncat-loncat. Di sini ada petunjuk di bawah ini, berarti ada chargernya sob ya. Tapi mungkin hanya kabel doang. Nah, ini kalau kita nyalain, tapi ini udah nyala sob. Seperti ini sob tampilannya. Ini adalah watch face yang datang dari download. Nanti kita akan tunjukkan. Saya ingin membuka dulu. Di dalamnya ada apa aja sob? Kita buka. Di dalam kemasannya, benar sob, ada kabel. Nah, untung aja kabelnya yang putih. Kalau tadi jamnya yang putih, saya kira pocong. Kalau ini kan nggak kelihatan pocong, kayak kuntilanak. Kemudian di dalamnya lagi sob, ada
buku panduan yang tidak secanggih waktu saya mereview sebelumnya ya sob ya. Kalau yang saya review sebelumnya, buku panduannya bisa ditempel menjadi jam. Kalau ini tidak ada sob. Dan ini tidak touchscreen. Tidak touchscreen. Aneh. Ini buku panduan atau kertas sob? Iya memang buku panduan kertas ya. Yang nge-reviewnya kayaknya aneh. Nah, ini ada warranty card. Kalau kemarin bentuknya kartu nama. Kalau ini buku sob. Kayak buku tamu ya. Nah, di paket pembeliannya saya mendapatkan tisu basah. Bukan. Ini adalah anti gores. Buat tisu basah. Alah, apa sih itulah sob, pokoknya sob. Jangan salah paham sob. Ini untuk mengelap supaya nanti pada saat diaplikasikan tisu basahnya dia kering kayak baru di laundry. Oke sob, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana Huawei Smart Band 7 ini bisa tampil dari awal. Pada saat kita menyalakan, di sini ada satu tombol, hanya satu tombolnya sob, tidak ada yang lain. Dan dia akan muncul logo Huawei dan di sini ada O yang berarti Harmony OS. Dia menggunakan operasional sistem Harmony. Artinya antara Anda dengan jam ini berjalan dengan harmoni. Kayak salah satu band yang ada di Indonesia sob. Nah, ini adalah tampilan depannya sob. Kita melihat kalau kita scroll dari atas ke bawah, ini merupakan shortcut yang menunjukkan ada beberapa tampilan, mulai dari setting, alarm, kemudian vibrasi atau getarnya, kemudian not disturb untuk malam hari, dan di sini ada aplikasi yang menggampangkan untuk kalian yang ingin semi AOD. Contoh, kalau kita tekan ini, maka screen on for 20 minute. Artinya selama 20 menit, screen pada smart band Anda atau pada smartwatch Anda ini tidak akan mati. Tapi dia akan memakan daya baterai Anda sehingga tidak disarankan untuk menggunakan screen 20 minute. Nah, kalau kita masuk kepada setting atau kita bisa masuk dalam menu tombol setting, di sini ada workout yang artinya ini adalah aplikasi yang digunakan kalau kita melakukan exercise. Ada workout record, workout status, heart rate, SpO2 untuk mengukur kadar oksigen yang ada pada tubuh kita, kemudian activity record harian, dan aplikasi tidur. Bukan berarti ditekan ini Anda langsung tidur, tapi pada saat ditekan ini HP-nya yang tidur. Bukan sob, tapi ini aplikasi untuk melihat healthy living-nya kalian sob. Apakah kalian sehat atau pura-pura sehat? Atau Anda sedang tidak baik-baik saja? Nah, di sini ada aplikasi stres. Ini untuk mengukur seberapa stresnya Anda terhadap serangan mantan atau serangan setan. Di sini ada breathing exercise. Tujuannya, apabila pada saat ditekan tombol stres ini tingkat stres Anda cukup tinggi, Anda akan diajarkan untuk bernafas secara teratur untuk menenangkan diri Anda. Selanjutnya ada weather untuk cuaca sob. Di sini mataharinya di belakang awan dan mati sob. Artinya apa? Kiamat. Bukan sob, tapi waktu screennya sudah selesai. Nah, matahari di belakang awan ini bukan berarti cuacanya mendung, tapi ini adalah screenshotnya. Kemudian ada stopwatch, timer, alarm, dan ada flashlight. Buat kalian sambil konser bisa gulung-gulungkan tangan kalian seperti ini supaya seperti JKT48 atau lagi nonton BTS, ya. Dan di sini ada find phone dan setting. Oke, sekarang kita coba. Kalau kita geser ke sebelah kiri, ada tampilan seperti ini. Ya, begitu juga kalau kita geser ke sebelah kanan. Jadi ini merupakan shortcut dari kesehatan Anda. Oke sob, kalau kita naikkan ke atas, disinilah notifikasi muncul. Jadi nanti kita akan buktikan pada saat kita integrasikan dengan smartphone kita atau dengan iPhone. Nah, cara mengganti smartwatch Anda atau watch face Anda hanya tinggal menekan lama di sini, lalu geser kemana Anda mau. Ini banyak ya sob ya, pilihan yang ada pada bawaan dari smart face-nya atau watch face-nya. Contoh seperti ini. Oke, kalau ditekan dia bisa berganti warna sob. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada setting, display, watch face. Ya, tadi cara shortcutnya adalah ditekan lama. Oke,
Sekarang kita lihat lagi apa yang bisa kita ambil dari sini. Oke, di sini ada sebentar. Di sini ada display always on display atau AOD. Sob, saya tidak bisa buktikan secara video, tapi saya sudah buktikan pada saat saya mengaplikasikan AOD yang ada sob pada menit ke-10 atau menit ke-15 AOD-nya meninggal. Artinya AOD ini tidak benar-benar AOD. Saya tidak tahu apakah karena saya mengkonekkannya atau mensinkronisasikannya ke iPhone. Bagaimana dengan Android? Saya kurang paham sob, karena saya menggunakan iPhone. Jadi AOD pada saat kita menggunakan iPhone tidak benar-benar AOD. Berbeda dengan pada saat saya mereview sebelumnya. Kemudian tap to wake up, advance, dan lain-lain. Nah, yang paling menarik pada Smart Band 7 ini, sensitivitas layarnya sangat luar biasa sob. Sangat sensitif dan ini sangat keren. Memudahkan dalam handling. Berbeda dengan yang sebelumnya sob. Jadi ini sangat recommended buat kalian yang suka menyentuh-nyentuh, suka menggeser-geser. Seperti itu sob. Oke, kita akan masuk ke sinkronisasi ke handphone. Oke sob, sekarang kita mau mensinkronisasikan dengan iPhone. Nah, Anda mendownload Huawei Health karena dia menggunakan aplikasi Huawei Health. Nah, pada saat kesan pertama saya mensinkronkan antara Huawei Band 7 ini ke iPhone cukup sulit. Butuh berkali-kali, tapi sekarang sudah terkoneksi ya sob ya. Sudah terkoneksi dan di sini terlihat ada baterainya masih tersisa 80%. Di sini Anda bisa mengganti watch face. Ada banyak pilihan, hingga ribuan sob yang ada di sini. Mulai dari yang gratisan seperti ini sob. Harganya dari 55.000, macam-macam ya sob ya, sampai yang gratisan. Ini yang berbayar dan yang gratisan itu kita lihat saja sob. Kalau ada tulisannya install, berarti itu gratis. Langsung bisa diinstal dan Anda bisa langsung mengaplikasikannya ke HP. Kita contoh ya sob ya. Jadi kira-kira sob-sob di sini sukanya yang mana ya? Oke, kita coba sob-sob suka yang ada dok-doknya ya. Oke. Dia download. Kita melihat sinkronisasinya. Installing. Sebentar lagi akan menunjukkan langsung kepada layarnya sob. Nah, seperti ini sob. Magic. Anjingnya pindah sob dari HP ke smartwatch Anda. Jangan ditekan sob, nanti dia bisa pindah ke badan Anda sob. Bahaya. Oke sob. Nah, itu adalah sinkronisasi terhadap pergantian watch face-nya. Jadi imut-imut unyu-unyu seperti ini. Nah, di sini ada sob gambar langkah kaki foot. Ini bukan langkah kaki anjingnya sob. Ini langkah kaki kita, mirip kaki anjingnya sob. Makanya jangan pakai watch face dog. Oke sob, sekarang kita mau membuktikan kalau kita mengkoneksikan atau misal ada notifikasi yang masuk, seperti apa tampilan pada layar smartwatch kita. Saya mencoba sekarang menggunakan call by WA. Oke, di sini mau cerita channel, sedang menelpon nomor tersebut. Namun di smartwatch ini belum tampil sob. Nah, apakah dia akan tampil atau tidak? Padahal tadi sudah terkoneksi. Ya, kalau dari hasil uji cobanya kita, ini biasanya tampil sob, tapi memakan waktu yang cukup lama. Dia delay per sekian menit. Tapi saya kurang paham kenapa pada saat kali ini dia tidak tampil. Ya, begitulah plus minus dari sebuah produk ya sob ya. Ini bukti langsung. Oke sob, sekarang kita mencoba sinkronisasinya sob ya. Di sini saya mencoba untuk menelpon dengan menggunakan WhatsApp. Oke, di WhatsApp sudah muncul sob. Namun di layar dari smartwatch tidak muncul. Lagi-lagi sob. Oke sob, sekarang kita mencoba sinkronisasi HP pada saat ada telepon masuk. Kali ini saya menggunakan WhatsApp call. Nah, terlihat ya sob ya. Jadi pada handphone di sini muncul mau cerita channel,
menelpon, dan di sini muncul sob, mau cerita. Artinya sinkronisasinya cukup baik. Namun, terkadang sob akan menemukan ada lag yang cukup jauh. Terkadang notifikasinya muncul, terkadang tidak. Tapi mungkin ini ada satu kendala atau lain hal dari produk tersebut. Tapi secara overall ini sinkronisasinya cukup baik. Sekarang kita mencoba telepon dengan menggunakan GSM. Nah, kalau menggunakan GSM, berdasarkan pengalaman saya sob, sinkronisasinya real time. Jadi pada saat telepon GSM masuk pada handphone, smartwatch langsung menunjukkan koneksinya. Nah, seperti ini sob, real time. Artinya ada perbedaan antara telepon GSM dengan WhatsApp. Namun, di sini kita tidak bisa mengangkat telepon, kita hanya bisa mereject total. Jadi, HP ini hanya bisa digunakan untuk menolak kalau mantan nelpon kita. Tapi kalau pacar kita nelpon kita, apakah kita tolak? Jangan sob, nanti dia bisa lari ke saya sob. Oke, sekarang kita mau mencoba kalau ada WhatsApp masuk. Seperti apakah tampilannya? WhatsApp. Saya coba ya sob, WhatsApp masuk. Nah, kok saya ketik WhatsApp masuk ya sob ya? Ya, di sini bergetar, tapi tidak menampilkan notifikasi. Ya, minimal Anda bisa tahu. Tapi biasanya dia menampilkan notifikasi seperti ini. Mau cerita WhatsApp masuk. Ini bukan notifikasi WhatsApp masuk ya, tapi memang WhatsApp saya isinya WhatsApp masuk sob. Jadi jangan tertipu sob, jangan terkecoh. Kalau saya kirim atau saya buat ping, tulisannya ping. Tapi satu kelemahan, kalau kita sinkronisasi dengan menggunakan iPhone, kita tidak bisa menggunakan quick replay. Nah, kalau kita menggunakan Android, aplikasi Quick Replay bisa kita gunakan. Kita hanya tinggal menekan push button, langsung kita bisa melakukan Quick Replay. Itu salah satu kelebihan dari Huawei Smart Band 7. Oke, seperti itu sob. Sekarang kita mau membuktikan seperti apa Rise to Wake-nya. Oke, kita coba ya sob. Rise to Wake-nya sangat sensitif, berbeda sekali dengan video saya sebelumnya. Rise to Wake pada jam Huawei Smart Band 7 ini sangat luar biasa. Lihat sob, sangat luar biasa sob. Oke sob, terakhir saya ingin mengulas tentang workout yang ada pada Smart Band 7 Huawei ini sob, dimana dia mengklaim ada 96 jenis workout. Di sini terlihat pilihannya cukup banyak ya sob ya. Ada outdoor, ada indoor, dan macam-macam sob. Jadi kalian tinggal menambah saja sob. Tekan tambah, lalu pilih mau yang mana yang Anda ingin lakukan. Di sini ada aerobik, ada yoga, ada pilates, ada crossfit, taekwondo, boxing, sparring, kencing. Kencing apa yang diukur sob? Nggak perlu sob. Jadi jangan diukur pada saat kencing seberapa kalori yang dibuang. Itu nggak penting sob. Yang penting Anda menggunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kesimpulan dari saya sob, Smart Band Huawei 7 ini sangat recommended buat kalian yang senang smartwatch yang simple, unyu-unyu, dan imut di tangan seperti ini. Lalu kelebihannya lagi, Bluetooth connection-nya sangat susah terputus atau jarang terputus, berbeda dengan smartwatch di video saya sebelumnya. Namun, selain itu, kelemahannya ada sob. Kalau Anda mengkoneksikan dengan menggunakan iPhone, Anda cukup sulit sob. Karena ada beberapa aplikasi atau pada saat terkoneksi sering terjadi lag. Untuk itu sob, ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Kalau Anda punya pengalaman lain, silakan tulis di komen. Nanti kita komen-komenan sob. Siapa tahu komen Anda pedas dan komen saya julid. Ya, kita ketemu di tengah sob. Oke, sekian. Ketemu lagi pada saat saya mereview. Mungkin kalau saya sudah mereview 2 smartwatch, nanti bakal saya mereview Big Watch, yaitu jam gadang. Thank you sob. Bye-bye.